Tidur adalah kebutuhan biologis alami bagi setiap makhluk hidup yang bergerak. Tak lain halnya dengan manusia. Tidur sendiri berfungsi sebagai fase istirahat bagi tubuh, terutama pada otak. Dari beberapa sumber mengatakan bahwasanya tidur yang baik untuk tubuh seorang manusia adalah sekitar 6-8 jam per hari. Tentunya, ketika seseorang mengalami kurang tidur, maka tubuh akan mulai mengalami beberapa gangguan. Namun, bagaimana jika seseorang dipaksa untuk tidak tidur selama 15 hari? Don't sleep the night and let it be insomnia. Hai, gua Anugrah dan selamat datang kembali di Insomnia. Di video kali ini kita akan bercerita tentang sebuah eksperimen yang dilakukan oleh peneliti Rusia pada akhir tahun 1940-an. Dan yang menjadi objek pada penelitian tersebut adalah para tahanan politik yang tertangkap selama Perang Dunia Kedua. Para peneliti tersebut ingin mengetahui dampak yang ditimbulkan apabila seseorang tidak tidur selama berhari-hari, dengan cara mengurung para tahanan di dalam sebuah ruangan yang disuplai oleh gas stimulan yang membuat mereka tidak bisa tidur. Dan hasilnya, akibat yang ditimbulkan oleh eksperimen ini sangatlah mengerikan. Dan akhirnya eksperimen ini dikenal oleh dunia sebagai Russian Sleep Eksperimen. Peneliti Rusia pada akhir tahun 1940-an membuat 5 orang tetap terbangun selama 15 hari menggunakan sebuah gas stimulan eksperimental, yang mana efek dari gas tersebut membuat seseorang tidak bisa tidur, bahkan walaupun orang itu tidak tidur selama berhari-hari. Mereka dikurung di dalam sebuah ruangan tertutup, dan di dalam ruangan tersebut dengan seksama pernapasan mereka dimonitor agar gas tersebut tidak membunuh mereka. Karena dalam konsentrasi yang tinggi, gas tersebut bersifat racun bagi tubuh manusia. Pada tahun tersebut CCTV belum ditemukan, sehingga para peneliti hanya menggunakan mikrofon untuk alat komunikasi. Dan juga untuk memantau aktivitas mereka di dalam ruangan tersebut, para peneliti hanya menggunakan kaca setebal 5 inci yang terhubung ke dalam ruangan tersebut. Lubang kaca tersebut berperan sebagai cermin 2 arah, sehingga para peneliti bisa memantau aktivitas mereka dari luar. Sedangkan mereka yang berada di dalam ruangan tersebut sama sekali tidak bisa melihat apapun yang terjadi di luar. Untuk menjaga para tahanan agar tetap nyaman di dalam ruang kurungan mereka, ruangan tersebut dilengkapi dengan buku-buku, matras untuk tidur, toilet, keran air, dan juga makanan kaleng yang cukup untuk 1 bulan. Eksperimen pun dimulai. Semuanya berjalan lancar pada 5 hari pertama. Para subjek bahkan hampir tak pernah mengeluh, karena mereka dijanjikan akan dibebaskan apabila mereka mengikuti tes ini dan tidak tidur selama 30 hari. Dan yang pahitnya, mereka bahkan sama sekali tidak tahu bahwa semua itu hanyalah janji palsu. Dalam ruangan itu, percakapan dan aktivitas mereka dipantau dan dicatat. Pada 5 hari pertama, mereka mulai berbicara satu sama lain dan bercerita tentang pengalaman-pengalaman traumatis mereka yang pernah terjadi di masa lampau. Walau nada percakapan mereka mulai kelam pada hari keempat. Setelah 5 hari berlalu, mereka mulai mengeluhkan beberapa keadaan
dan kejadian yang membuat mereka bisa berada di dalam ruangan tersebut. Dan selanjutnya, mereka mulai menunjukkan tanda-tanda paranoid. Paranoid sendiri merupakan gangguan kepribadian yang mana para pengidapnya memiliki rasa curiga yang berlebihan dan tak percaya kepada orang lain. Semenjak hari itu, mereka mulai berhenti bicara satu sama lain dan mulai berbisik pada mikrofon yang terdapat di sana. Bahkan sebagian dari mereka ada yang mulai berbisik pada lubang kaca tempat para peneliti memantau aktivitas mereka. Anehnya, mereka seolah-olah berpikir dengan mengkhianati teman-teman mereka yang berada dalam ruangan tersebut, mereka dapat memperoleh kepercayaan dari para peneliti dan dapat dibebaskan lebih cepat. Pada awalnya, para peneliti curiga bahwasanya perubahan sikap drastis para tahanan merupakan efek samping dari gas stimulan yang diberikan kepada mereka. Setelah 9 hari, kegilaan pun mulai terjadi. Salah satu dari mereka mulai berteriak. Ia berlari sepanjang ruangan dan berteriak sekeras mungkin selama 3 jam tanpa henti. Ia mencoba terus berteriak, namun pada akhirnya suara yang keluar dari teriakan pria tersebut hanyalah sebuah kikikan. Para peneliti menduga ia sengaja merobek pita suaranya sendiri. Namun, hal yang mengejutkan adalah reaksi para tahanan lainnya. Mereka bahkan sama sekali tak bereaksi. Mereka hanya terus berbisik pada mikrofon, hingga akhirnya tahanan kedua mulai berteriak. 2 dari tahanan lainnya yang tidak berteriak mulai merobek buku-buku yang berada di sana, mengoles halaman demi halaman dengan kotoran mereka, dan menempelkan kertas tersebut ke lubang kaca tempat para peneliti memantau aktivitas mereka. Namun lama-kelamaan akhirnya teriakan tersebut mulai berhenti. Begitu pula dengan bisikan-bisikan yang ada pada mikrofon. Setelah 3 hari berlalu, para peneliti harus memeriksa mikrofon setiap jam untuk memastikan bahwasanya mikrofon tersebut berfungsi dengan baik. Sebab para peneliti berpikir mustahil tak terdengar sedikit pun suara dari 5 orang yang berada di dalam ruangan tersebut. Karena ruangan tersebut sekarang benar-benar senyap total. Namun mesin masih mencatat bahwasanya masih ada konsumsi oksigen di dalam ruangan tersebut, yang sekaligus menunjukkan bahwasanya tentulah mereka berlima masih dalam keadaan hidup. Bahkan konsumsi oksigen dalam ruangan tersebut sangatlah tinggi, setara dengan konsumsi oksigen yang digunakan seseorang untuk berolahraga. Dan perlu diingat, mulai pada hari ke-9 kemarin, para peneliti sama sekali tidak bisa memantau atau melihat aktivitas mereka di dalam ruangan tersebut, karena lubang kaca yang digunakan untuk memantau aktivitas mereka itu telah ditempeli dengan kertas. Sehingga para peneliti sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di dalam ruangan tersebut sekarang ini. Pada hari ke-14, para peneliti mulai melakukan sesuatu untuk menarik reaksi para tahanan dengan menggunakan speaker yang berada dalam ruangan tersebut. Karena para peneliti merasa takut bahwa kelima tahanan tersebut sekarang dalam keadaan tewas atau koma. Para peneliti kemudian mengumumkan melalui speaker tersebut, "Kami akan membuka ruangan untuk mengecek mikrofon. Menjauhlah dari pintu dan berbaringlah di lantai, atau Anda akan kami tembak. Kepatuhan kalian akan berbuah pada kebebasan kalian." Namun para peneliti kemudian terkejut ketika mendengar sebuah suara dengan tenang menjawab, "Kami tak lagi mau dibebaskan." Perdebatan pun mulai menyeruak di antara para peneliti dan pihak militer yang mendanai eksperimen itu. Pihak militer terus bersikukuh agar eksperimen tersebut tetap dilanjutkan. Sedangkan para peneliti mulai menampakkan sisi kemanusiaan mereka dengan berencana untuk membatalkan eksperimen itu dan membebaskan para tahanan. Hari ke-15, tengah malam.
Karena tak mampu lagi mengundang respon para tahanan menggunakan speaker, para peneliti kemudian mengambil keputusan untuk membuka ruangan tersebut pada tengah malam di hari ke-15. Gas stimulan langsung menyeruak ketika pintu ruangan tersebut dibuka dan udara segar pun masuk ke dalam ruangan tersebut. Namun, suara-suara mulai muncul di mikrofon. Terdapat 3 suara berbeda yang memohon agar gas stimulan segera dinyalakan. Ruangan itu terbuka dan para prajurit langsung masuk untuk mengambil para tahanan. Dan para tahanan pun mulai menjerit dengan keras. Begitu pula dengan teriakan para tentara ketika mereka melihat situasi dalam ruangan itu. Salah satu subjek ditemukan terkapar tidak bernyawa di tengah ruangan itu. Sedangkan 4 subjek lainnya masih bisa dikategorikan hidup, walau sepertinya seolah-olah mereka sudah tak bernyawa lagi. Di sana juga terlihat makanan yang disediakan untuk mereka di dalam setelah hari ke-5 sama sekali tak tersentuh. Dan mereka terlihat sedang memangsa daging dari subjek yang meninggal. Sisa-sisa tubuh dari subjek yang meninggal tadi juga menyumbat saluran air yang berada di tengah ruangan tersebut, menyebabkan genangan air setinggi 4 inci membanjiri ruangan itu. Genangan air pun juga bercampur dengan darah dari subjek yang telah meninggal tadi, yang entah sudah berapa lama mati di sana. Anehnya, keempat subjek yang selamat juga memiliki daging dan kulit yang robek dari tubuh mereka. Robekan tulang dan kulit yang terdapat pada ujung jari-jari mereka menunjukkan bahwasanya luka-luka tersebut disebabkan oleh tangan mereka sendiri dan bukan menggunakan gigi seperti yang diperkirakan sebelumnya. Penelitian lebih lanjut mengenai letak dan sudut dari luka-luka mereka menunjukkan bahwasanya luka tersebut disebabkan oleh diri mereka sendiri dan bukan akibat serangan dari tahanan lain. Organ-organ dalam bagian perut di bawah rusuk dari keempat subjek ditemukan telah berpindah. Berpindah di sini bukan berpindah di dalam tubuh mereka, melainkan keluar dari tubuh mereka. Walaupun jantung, paru-paru, dan diafragma masih berada di tempatnya. Kulit dan sebagian besar daging yang menempel pada rusuk mereka itu telah terkoyak sehingga paru-paru mereka bahkan bisa terlihat dari luar, memperlihatkan paru-paru yang kembang kempis di balik rusuk mereka. Sementara di bawah rusuk mereka, semua pembuluh darah dan organ itu telah keluar dari perut mereka, dijajarkan di atas lantai, namun masih tersambung di tubuh setiap tahanan. Bahkan saluran pencernaan dari keempatnya masih terlihat bekerja dengan baik, mencerna makanan di atas lantai. Dan dengan cepat terlihat bahwasanya mereka sedang mencerna daging mereka sendiri yang telah mereka cabik dan makan selama beberapa hari. Kebanyakan yang bekerja pada fasilitas Rusia tersebut adalah tentara. Namun banyak dari mereka yang menolak untuk kembali ke dalam ruangan tersebut untuk memindahkan para tahanan. Sedangkan untuk keempat tahanan itu, mereka menjerit meminta agar mereka tetap dibiarkan di dalam ruangan itu. Dan mereka memohon agar gas stimulan segera dinyalakan agar mereka tidak tertidur. Secara mengejutkan, para subjek tes melakukan perlawanan yang sengit ketika mereka hendak dikeluarkan dari ruangan itu, walaupun dengan kondisi yang amat sangat mengerikan. Salah satu tentara Rusia bahkan kehilangan nyawanya ketika tenggorokannya dirobek oleh salah satu tahanan. Beberapa tentara lainnya juga terluka parah ketika nadi pada kakinya dicabik oleh gigitan para subjek. 5 tentara lainnya juga meninggal jika kalian menghitung tentara-tentara yang bunuh diri berminggu-minggu setelah kejadian itu. Ketika melakukan perlawanan, salah satu dari 4 subjek yang masih hidup mengalami pendarahan yang parah setelah limpahnya robek. Para peneliti dan dokter berusaha untuk membiusnya, namun hal tersebut terbukti mustahil. Ia disuntik dengan lebih dari 10 kali dosis morfin yang biasa digunakan untuk manusia normal. Dan subjek masih bisa melawan seperti binatang yang berusaha untuk mempertahankan hidupnya.
bahkan sampai mematahkan lengan dan rusuk dari seorang dokter. Setelah dibius, jantungnya berdenyut selama 2 menit, sebelum akhirnya ia mengalami pendarahan yang tak bisa ditolong lagi. Bahkan setelah jantungnya hampir berhenti, ia masih berteriak dan terus meronta. Dan dia juga terus berusaha untuk menyerang siapapun yang berada di dekatnya. Dan selain itu, dia juga terus berteriak lagi, secara terus menerus. Namun semakin lemah dan melemah, hingga akhirnya ia berhenti. Ketiga subjek yang masih hidup diikat dengan kuat dan segera dipindahkan ke sebuah fasilitas kesehatan. 2 subjek tes dengan pita suara yang masih utuh terus meminta dan memohon agar mereka tidak dibius dan dibiarkan agar tetap terjaga. Sedangkan subjek tes dengan cedera paling parah di antara ketiga subjek tersebut segera dilarikan ke sebuah ruangan operasi. Dalam proses persiapan untuk memasukkan kembali organ-organ pencernaan yang keluar dari tubuhnya. Ia melawan dengan penuh amarah dan mencoba untuk melepaskan ikatannya. Bahkan ketika dia sudah diberikan gas anestetik untuk melumpuhkannya. Bahkan ia mampu merobek tali selebar 5 inci yang mengikat lengannya. Dan melawan tenaga seorang tentara yang berbobot 100 kg yang berusaha untuk menahannya. Diperlukan obat bius di atas normal untuk melumpuhkannya. Dan detik di mana obat biusnya mulai bekerja dan si subjek mulai menutup matanya, jantungnya pun langsung berhenti. Pada otopsi subjek tes yang meninggal di ruangan operasi, diketahui bahwa darahnya memiliki kandungan oksigen 3 kali lebih besar ketimbang darah normal. Dan juga diketahui terdapat 9 buah tulang patah pada subjek. Namun, tulang-tulang patah itu bukan disebabkan oleh tentara yang berusaha menahannya, melainkan disebabkan oleh dorongan dan tekanan yang disebabkan oleh otot-ototnya sendiri. Operasi kedua dilakukan kepada subjek tes yang memiliki pita suara yang telah rusak. Dikarenakan pita suaranya yang telah benar-benar rusak, ia bahkan tidak bisa meminta atau memohon agar operasi tersebut dibatalkan. Ia hanya bereaksi dengan menggeleng-gelengkan kepalanya secara kuat sebagai tanda penolakan terhadap operasi yang akan dilaksanakan. Dan juga setelah dibius, subjek tes bahkan tak bereaksi selama 6 jam di meja operasi. Dan para dokter berusaha untuk memasukkan kembali organ-organ pencernaannya yang keluar ke dalam tubuhnya dan menutup kembali semua luka-luka yang terdapat di tubuhnya. Ahli bedah yang menangani operasi mengatakan secara medis bahwa pasien masih bisa bertahan hidup setelah luka-luka tersebut dijahit kembali. Anehnya, salah satu suster yang ikut dalam operasi tersebut merasa sangat ketakutan. Ia mengatakan bahwa ia melihat bibir sang pasien melengkung membentuk senyuman ketika mata mereka saling bertemu. Ketika operasi berakhir, subjek menatap ke arah dokter bedah dan mulai merintih dengan pelan, berusaha untuk berbicara. Sang dokter pun beranggapan bahwa yang akan dikatakan oleh subjek tersebut sangatlah penting, sehingga dia berusaha untuk mengucapkan kata-kata tersebut. Maka sang dokter berinisiatif untuk mengambil kertas dan pena agar si pasien dapat menulis apa yang ingin dia katakan. Namun di sana hanya terdapat satu kalimat sederhana yang dicatat oleh pasien tersebut. Kalimatnya adalah terus memotong. 2 subjek tes lainnya juga diberikan operasi yang sama dan juga diberikan obat pelumpuh saraf kepada mereka. Namun secara abnormal, obat pelumpuh saraf tersebut kehilangan fungsinya secara cepat dan pasien segera menggeliat kembali hingga akhirnya operasi tersebut selesai. Pada saat mereka dapat berbicara kembali, mereka terus dan menerus meminta agar diberikan gas stimulan kembali. Para peneliti pun bertanya, mengapa mereka melukai diri mereka sendiri? Mengapa mereka berusaha untuk mengeluarkan isi perut mereka? Dan mengapa mereka sangat menginginkan gas itu kembali? Dan jawaban mereka satu-satunya adalah, aku harus tetap terbangun. Semua ikatan pada 3 subjek tes yang tersisa diperkuat dan mereka segera dikembalikan ke dalam ruang tahanan mereka, menunggu keputusan apa yang akan dilakukan terhadap mereka selanjutnya. Para peneliti pun bersiap untuk menghadapi amarah dari pihak militer karena
eksperimen tersebut gagal total. Para peneliti pun mulai mempertimbangkan untuk melakukan suntik mati terhadap ketiga subjek tersebut. Namun, komandan dari pihak militer yang mendanai eksperimen tersebut melihat sebuah potensi dari para subjek, dan dia ingin melihat apa yang akan terjadi apabila subjek tes tersebut dikembalikan ke dalam ruangan tahanan mereka. Para peneliti dengan tegas menolak, namun mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam persiapan kembali mengurung subjek tes yang tersisa, mereka dipasangkan dengan alat EEG untuk memantau aktivitas gelombang listrik di otak mereka. Mereka bahkan juga dimasukkan ke dalam ruangan tersebut dalam keadaan terikat di atas kasur mereka masing-masing. Secara mengejutkan, ketika subjek tes mengetahui bahwasanya mereka akan dikembalikan ke dalam ruang kurungan mereka, ketiga subjek tes tersebut bahkan tak menolak akan tindakan tersebut. Sehingga pada titik ini diketahui bahwasanya ketiga subjek tes tersebut sama sekali tidak ingin dibebaskan. Yang mereka inginkan hanyalah terkurung dalam ruangan tersebut agar mereka tidak tertidur. Bahkan dalam perjalanan para subjek tes tersebut kembali ke dalam ruang tahanan mereka berusaha mati-matian agar tidak tertidur. Ada subjek yang berusaha untuk bersiul dengan keras. Ada subjek yang berusaha untuk menggerakkan semua otot yang ada di tubuhnya. Dan subjek ketiga berusaha agar tidak menyentuhkan kepalanya ke bantal agar tidak tertidur. Dengan bantuan alat EEG yang terpasang di kepala mereka, para peneliti kini mampu memonitor segala aktivitas gelombang otak pada ketiga subjek. Di luar dugaan, gelombang otak mereka naik turun seperti otak normal. Namun pada saat tertentu, garis gelombang otak mereka tiba-tiba mendatar. Terlihat seakan-akan mereka mengalami kematian otak sementara dan kemudian normal kembali. Ketika para peneliti fokus kepada kertas-kertas hasil EEG, salah satu subjek mulai menutup matanya ketika kepalanya menyentuh bantal. Gelombang otaknya berubah menjadi pendek seakan-akan dia tidur dengan nyenyak. Kemudian menjadi datar seiring dengan jantungnya yang berhenti berdetak. Satu-satunya subjek yang masih dapat berbicara mulai berteriak. Ia meminta agar segera dimasukkan kembali ke dalam ruang kurungannya. Gelombang otaknya menunjukkan garis datar sama seperti subjek yang baru saja meninggal akibat jatuh tertidur. Tak lama setelah itu, komandan dari pihak militer memberikan sebuah perintah agar para tahanan segera disegel di dalam ruang kurungan mereka bersama dengan 3 peneliti di dalam ruangan tersebut. Mendengar perintah tersebut, salah satu peneliti yang tidak disebut namanya segera menarik sebuah pistol dan menembak komandan tersebut tepat di antara 2 matanya. Kemudian ia mengarahkan pistol tersebut ke arah subjek yang bisu dan menembak kepalanya. Ia kemudian menodong satu-satunya subjek tes yang tersisa yang terikat di atas kasur dan kemudian berteriak, "Aku tidak sudi dikunci dalam sini dengan kalian. Tidak denganmu. Apa kau ini sebenarnya? Cepat jawab." Sang subjek pun tersenyum dan menjawab, "Sudahkah kau lupa dengan begitu mudahnya? Kami adalah kamu. Kami adalah kegilaan yang mengintai di dalam diri kalian, mengiba untuk dibebaskan pada setiap kesempatan, menunggu agar kalian kembali menjadi hewan. Kami adalah apa yang kalian sembunyikan dalam tidur kalian setiap malam. Kami adalah apa yang kalian bios di dalam keheningan dan kelumpuhan ketika kalian bermimpi indah, di mana kami tidak bisa bangkit." Sang peneliti kemudian mematung. Dengan gemetar, dia membidik jantung sang subjek dan menembaknya. Garis EEG kemudian perlahan menjadi mendatar ketika sang subjek mulai tersedak oleh darahnya sendiri. Sang subjek kemudian tertawa dan berkata, "Kami akan bebas."